keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia dewasa ini kayaknya anak-anak makin sulit nih diajak untuk membaca buku gitu ya. Apalagi anak-anak mungkin sudah bergeser, lebih tertarik pada suatu hal yang sifatnya gawai gitu ya. Lebih tertarik pada monitor dibandingkan lembaran-lembaran kertas yang isinya gambar ataupun tulisan. Nah, bagaimana caranya membuat anak tetap gemar membaca di era digital ini? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Javita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar baik. Dika gimana kabarnya? Baik, Anti, hari ini aku baik juga nih kabarnya. Kalau kita bicara tentang keluarga gitu ya, ini pasti paling seneng kalau kita kumpul sambil melakukan suatu hal yang bermanfaat, suatu hal yang positif. Salah satunya membaca. Ya. Mungkin itu kita alami dulu ya waktu kita kecil. Betul. Kayaknya untuk sekarang ini nih makin sulit nih kita temui membaca bareng gitu ya anak dengan orang tua. Kalau kita bicara tentang membaca yang makin ditinggalkan oleh anak-anak, kenapa ini bisa terjadi, Anti? Ya, jadi sebetulnya budaya membaca ini tergantung kapan kita orang tua itu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk membaca. Bagaimana kita memperkenalkan kepada mereka. Jadi kalau mau anak kita itu memang gemar membaca, berarti harus dimulai dari sedini mungkin. Dan kalau kita juga perlu perhatikan tahapan untuk anak-anak tentunya harus diberikan dengan cara yang menyenangkan. Nah, nggak mungkin kita langsung suruh anaknya baca. Betul. Bisa kita yang baca, kemudian kita yang menceritakan kepada anak, kita yang mengekspresikan sesuai dengan cerita yang kita baca. Atau bisa juga kemudian kita bacakan atau anak kita melihat gambar-gambar, kemudian juga melihat bahwa ada tulisan-tulisan yang besar di situ, tapi kemudian kita sambil membacakan. Nah, intinya biasanya harus dilakukan minimal sehari sekali. Jadi setiap hari sesering mungkin supaya anak-anak itu menjadi terbiasa membaca. Dan tadi kalau pertanyaan Dika, kenapa sih membaca itu kayak semakin ditinggalkan? Nah, karena sebetulnya kalau kebiasaan lama itu kan kalau misalnya membaca itu butuh effort ya yang lebih gitu. Misalnya contohnya nih, harus pergi ke toko buku. Kemudian harus nabung dulu buat beli bukunya. Kemudian di toko buku pun ada banyak pilihan, harus dipilih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang itu sudah tersedia dalam bentuk yang lebih praktis kan tentunya. Makanya topik kita hari ini adalah buku digital untuk anak. Nah, jadi tentunya diharapkan dengan kemasan yang lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, kapanpun juga kita bisa baca. Diharapkan minat membaca anak pun bisa menjadi meningkat. Nah, sejauh mana buku digital ini bisa menarik anak? Ya, jadi buku digital ini kalau sudah dilihat dari penelitian, sebetulnya ini sama menariknya dengan buku-buku yang memang biasa gitu, yang non digital. Karena di situ di dalam buku digital tuh dihadirkan tidak hanya warna, suaranya pun ada. Terus kemudian ilustrasinya juga menarik. Jadi anak ini bisa melihat secara visual dan mendengarkannya juga secara auditori. Nah, tapi karena ini memang anak-anak, nah jadi memang untuk usia balita memang perlu didampingi orang tua. Karena pada usia di bawah balita memang kalau kita kasih gadgetnya ke anak-anak, nah satu dia emang belum terlalu mengerti kan untuk membacanya. Yang kedua bisa aja dia buka ke tab-tab lainnya. Terus kemudian yang ketiga juga tidak tersampaikan pesannya. Dan yang keempat adalah kalau terlalu lama dia pegang, ada kapasitas cahaya yang masuk ke mata yang memang harus lebih dibatasi. Jadi memang harus dengan pendampingan untuk anak-anak balita. Berarti tidak semerta-merta gitu ya, bahwa ini nih buku digital kamu boleh baca silakan. Memang pendampingan orang tua di sini begitu penting nanti ya. Betul sekali. Nah, sejauh mana sih orang tua bisa mendampingi anak dalam membaca? Kan kadang-kadang ini kan kalau kita bicara tentang kegiatan membaca berarti anak yang membaca. Sejauh mana orang tua berperan dan terlibat dalam kegiatan membaca anak? Iya, jadi kalau untuk usia balita biasanya kan orang tuanya membacakan buat anak. Nanti sejalan dengan waktu usia SD baru saat anaknya sudah punya kemampuan atau keterampilan membaca, dia bisa membaca sendiri. Tapi tetap lebih menyenangkan kalau ada orang tuanya di sampingnya. Nah, begitu pula pada saat dia sudah SMP, SMA dia baca sendiri. Nah, kalau kita berkaitan dengan buku digital, ini sebetulnya kan ini adalah kemasannya lebih ringkas ya. Jadi dimanapun, kapanpun misalnya kita sambil menunggu antrian, menunggu dokter, atau kemudian kita lagi dimanapun itu kita bisa membuka. Dan kalau misalnya kita lihat kan kadang situasi
itu kan kadang juga menentukan ya kapan anak itu punya minat membaca. Nah misalnya kalau kita lihat sewaktu-waktu anak-anak kita lagi misalnya senang membaca, nah kapanpun itu kita bisa kan pakai gawai kita untuk langsung membukakan buku digital tersebut. Jadi sebetulnya keuntungannya buku digital adalah bisa dibawa kemana aja, kapanpun dan dimanapun. Praktis ya. Praktis dan juga otomatis biayanya lebih murah. Nah itu dia, jadi memang banyak nih keuntungannya mengajarkan anak tetap membaca dengan sesuai zamannya, apalagi dengan gawai yang sebenarnya menarik untuk anak. Jadi bisa kita arahkan gawai ini yang tadinya mungkin hanya untuk main games atau nonton video saja, jadinya punya literasi juga di situ ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Onti ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga masih membahas tentang buku digital. Nah, kita akan ngobrol dengan salah satu ibu nih yang mungkin punya pengalaman terkait tema kita hari ini. Langsung kita sapa ada Jogi Huta Barat. Halo Mbak Jogi. Halo apa Mbak kabar? Jogi, apa kabar? Halo, baik. Walaupun agak ada sisa-sisa suara seratnya, tapi sekarang sudah baik. Nah, semoga makin sehat ya, makin pulih ya. Baik, Mbak Amin. Jogi, hari ini kita berbincang tentang buku digital. Nah, apakah Mbak Jogi sendiri memang sudah cukup familiar dan sudah cukup akrab nih dengan buku digital terkait membiasakan anak-anak dalam kegiatan membaca? Aku sudah lama sih menggunakan buku digital, Mbak. Sekarang anak aku umurnya sudah 6 tahun. Aku mulai memperkenalkan buku digital itu sekitar umur 3 mau ke 4 tahun deh, masuk TK 0 kecil gitu, TKA. Nah, di saat itu memang anak aku belum bisa baca, jadi aku mendampingi, aku yang membacakan secara nyaring atau read aloud gitu. Baik, alasannya apa sih waktu itu kalau mungkin masih banyak orang tua juga kan yang masih dengan buku konvensional atau mungkin untuk anak-anak balita dengan softbooknya gitu ya. Kenapa Mbak Jogi sendiri mulai berpikir langsung ke buku digital? Apa alasannya saat itu? Alasan aku pertama sebenarnya nggak langsung. Dari anak aku kecil, dari umur berapa bulan ya, 3 bulan, 2 bulan itu aku udah perkenalkan buku. Jadi udah ada softbook, soundbook, boardbook, itu udah semuanya. Jadi pas dia mau masuk TK, kebetulan aku memang sudah mengenalkan gadget juga, yaitu dengan kanal YouTube. Nah, karena aku ngerasa kok kayaknya anak aku tuh kalau ngelihat gadget, dia taunya YouTube gitu. Di awalnya sih gara-gara itu ya, kayak aku pengen memperkenalkan kalau gadget tuh nggak cuma YouTube loh gitu, awalnya itu. Tapi ada juga alasan yang lainnya Mbak, karena referensi dari buku digital tuh banyak banget. Jadi dulu aku pakai aplikasi namanya Let's Read dan website namanya Literasi Cloud. Jadi itu tuh buku cerita anak, isinya bagus-bagus dari berbagai negara, berbagai bahasa, jadi culture-nya juga beda-beda. Wow. Sedangkan kalau yang di toko buku, biasanya kita tuh lebih ke Western atau ya paling nggak Jepang gitu ya, atau Indonesia. Sedangkan di dua aplikasi ini tuh kayak lebih beragam gitu. Terus yang aku lebih suka lagi karena ilustrasinya bagus banget juga. Jadi sama-sama kayak menyuguhkan visual gitu ya, kayak YouTube juga. Cuma ini tuh buku, jadi aku kayak merasa lebih aman nih, lebih bagus gitu. Aku merasanya sebagai orang tua seperti itu, makanya aku kayak pas tahu ada aplikasi dan website itu, aku kayak langsung bacakan anak aku buku digital. Wow, luar biasa loh. Ini mungkin Moms di rumah bisa langsung catat ya webnya dan aplikasinya. Dan ini ya, kalau dilihat dengan pengalaman yang bisa didapat dari buku digital sendiri, kayaknya jauh lebih hemat nggak sih Mbak Jogi? Kalau dari sisi ibu-ibu ya, tentu lebih enak. Ya, masalahnya gini, aku kadang pergi ke toko buku, ada buku yang menurut aku bagus, aku beliin ternyata nggak cocok. Dan kadang kalau misalnya buku import, itu tuh harganya nggak mungkin di bawah 100.000 gitu ya. Terus di rumah ya udah diem aja, nggak dibaca-bacakan lagi. Sedangkan kalau misalnya aku pakai buku digital, referensi itu banyak. Kalaupun misalnya dari misalnya aplikasi tadi itu, aku menemukan buku yang memang cocok buat dia, aku cari. Karena memang di aplikasi itu
kadang ada yang sudah diterbitkan atau boleh di print gitu. Tapi memang untuk mencari referensinya melalui buku digital kalau aku. Itu pertama. Terus yang kedua fleksibel, karena memang kebetulan karena anak aku suka dibacain dari kecil, baca buku sehari itu nggak cuma 1-2 gitu, bisa 4, 5, bahkan 7. Nah itu kalau misalnya kita lagi pergi jalan-jalan terus bawa buku segitu banyak tuh kayak aduh, yang ada bawaannya tambah banyak gitu kan. Makanya kayak pas ada buku digital yang aku suka dan cocok banget buat aku dan anak aku, ya udah, aku akhirnya pakai buku digital aja gitu. Wah, luar biasa nih. Onti, kalau mendengar pengalaman yang dialami Mbak Jogi sendiri dengan Buah Hati ya terkait buku digital ini, menurut Onti seperti apa? Wah, ini sih luar biasa sih. Untung kita kedatangan Mbak Jogi hari ini ya. Jadi kayak semakin membuka wawasan kita tentang wah ternyata buku digital itu sebegitu menariknya gitu. Dan kemudian menarik sekali tadi sudah dikasih tahu lagi nama link-linknya, situs-situsnya. Jadi para moms di rumah ini bisa langsung membuka dan kemudian mengikuti. Nah, tadi saya juga sangat melihat bahwa Mbak Jogi ini sangat bagus sekali dalam memperkenalkan anak-anak ini untuk membaca. Misalnya tadi dengar sendiri bahwa sudah dimulai sejak bayi dan itu bertahap ya, mulai soft book dan sebagainya. Dan serta dalam satu hari aja bisa nggak cuma 1 buku, bisa sampai 3-4 buku gitu. Nah ini adalah suatu hal yang bagus karena sebetulnya kan membaca itu kan jendela dunia kan. Jadi untuk ke tahap-tahap perkembangan selanjutnya pun anak kalau sudah seneng baca, sudah hobi ngebaca, itu nanti kemanapun dia akan suka tuh mencari ilmu. Dan ilmu biasa didapatkan dari bahan bacaan. Nah itu dia. Dan apalagi kalau ini bisa membiasakan anak membaca. Ini yang paling penting. Dari mulai dibacakan ketika anak sudah bisa membaca sendiri, masih didampingi. Nah Mbak Jogi sendiri kalau bicara tentang kegiatan membaca, ini kan bukan suatu hal yang sekali-kali saja gitu ya. Kalau bisa memang jadi kegiatan rutin. Punya jadwal rutin nggak sih di rumah bersama keluarga, mungkin bersama pasangan dan anak, kapan untuk membaca? Kalau di keluarga kami biasanya sih kayak setelah makan malam tapi menjelang mau tidur. Jadi kayak nyamannya kami sebagai orang tua yang membacakan buku. Jadi udah dari kerjaan tuh udah beres udah semua fresh gitu ya. Anak juga udah nyaman tapi belum menuju cranky untuk ngantuk gitu kan. Jadi pas setelah makan tapi menuju mau tidur gitu. Tapi bukan sebelum tidur, tapi menuju mau tidur. Di situ sih biasanya kita suka baca bareng gitu. Oke, jadi memberikan jadwal rutin ini juga penting ya Onti ya, untuk membiasakan anak tahu bahwa oh ini waktunya membaca dan dia akhirnya punya rasa edik gitu ya, kecanduan untuk mau baca lagi gitu ya, menanti-nanti kira-kira jam segini setelah makan malam sebelum tidur nih kayaknya seneng banget bisa kumpul sama keluarga. Betul. Oke, nah Mbak Jogi di sini ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih terkait tema kita hari ini, silakan. Ada. Aku jadi penasaran. Jadi sebenarnya kan ada resiko ya kalau misalnya anak tuh menggunakan gadget. Nah, tapi kan resiko yang sebelum-sebelumnya itu kecanduan gadget karena YouTube gitu ya, Aunty. Nah, tapi aku pengen tanya deh, apakah efek kecanduan gadget pada masalah mental seperti kecemasan, terus gelisah, rentan fokus yang kurang gitu ya, terus sifat agresif yang jadi keluar, itu beresiko juga nggak sih di buku digital? Aku penasaran. Oke. Bagaimana dengan buku digital nih? Kalau kecanduannya karena memang device-nya tetap gawai. Silakan nanti. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya, karena setahu kita kan kalau banyak menggunakan gawai nanti bisa edik, bisa gangguan konsentrasi dan sebagainya. Nah, di sini menariknya adalah memang kalau tadi ya, buku kan dipilih sesuai dengan usia. Jadi semakin kecil usianya, pasti cerita yang dibaca itu juga cuma sedikit kan gitu. Jadi sudah disesuaikan sesuai dengan usia. Makanya penting sekali kita memperhatikan kayak buku ini tuh untuk usia berapa sih, kan selalu ada tuh petunjuknya. Nah, itu karena emang sudah disusun. Nah, sehingga kalau memang kita ngikutin petunjuk itu nggak mungkin ketagihan karena memang sudah ada batas waktu rentangnya. Kemudian yang kedua, menariknya di sini adalah kita sebagai orang tua kan selalu menemani. Dan tadi yang juga saya ambil dari Mbak Yogi, ada aturan juga kan, ada waktunya untuk membaca. Jadi nggak kayak dia itu pegang tablet terus atau gadget terus, tapi memang dia pegang buku digital ini pada saat dia bersama dengan orang tuanya. Nah, jadi secara tidak langsung anak itu akan belajar bahwa oh, aku kalau misalnya baca buku digital
ya nanti sama mama dan sebagainya. Nah ini pun sudah sebetulnya kalau kita terapkan di anak-anak usia besar adalah memang ada rules-nya di situ dalam membaca sehingga anak juga nggak keterusan, nggak ketagihan. Dan biasanya kalau ketagihan tuh benar sekali berkaitan sama game atau YouTube karena itu kan memang ada alur cerita yang tidak selesai-selesai kan. Kalau kita mau nonton YouTube misalnya, udah selesai satu pasti akan langsung ada running lagi berikutnya iklan dan sebagainya berkaitan ya. yang berkaitan dan nggak selesai-selesai. Nah kalau buku itu kan ada batasnya, halaman terakhir selesai ya selesai gitu kan. Nah kalau kita nggak ambil buku lain lagi ya nggak akan ada lagi gitu bukunya. Nah di situ sih jadi kalau dengan buku atau bacaan digital itu tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi dan untuk konsentrasi pun juga jangan khawatir itu tetap bagus karena di dalam bacaan dia menggunakan tadi ya logika pikirnya untuk kemudian melatih imajinasinya juga, kemudian memorinya dia menghafalkan nama-namanya tokohnya siapa aja, ceritanya runutannya seperti apa. Nah jadi sebetulnya memang untuk mengasah kecerdasan juga kalau untuk buku digital. Nah itu dia, apalagi kalau didampingi orang tua jadi tidak ada istilahnya batasan gitu ya antara interaksi anak dengan orang lain, masih ada interaksi walaupun dia sedang beraktivitas dengan gawainya ya. Kira-kira seperti itu Mbak Jogi, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan, salam untuk si kecil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih, bye. Terima kasih. Oke, seru banget ternyata ya kegiatan ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang buku digital. Tadi kalau kita ngobrol di segmen sebelumnya ternyata seru banget ya, buku digital ini bisa dikenalkan pada anak sedini mungkin tanpa ada rasa kecemasan mereka akan addict atau akan kecanduan terhadap gawai karena tetap ada interaksinya, ada batas waktunya dan juga memang ada usia yang memang tepat untuk mereka konsumsi. Oke, nah nanti kalau bicara tentang membaca pada umumnya, selain memang ini device-nya adalah digital gitu ya, sebenarnya membaca itu punya peran besar nggak sih dalam tumbuh kembang anak? Ya, jadi sebetulnya proses membaca itu proses yang sangat kompleks jadi di otak, apalagi untuk seorang anak. Jadi karena dia itu pada saat membaca itu membutuhkan beberapa banyak kemampuan dan keterampilan yang harus terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi pada saat mata menangkap bentuk tulisan, kemudian mentranslate di otak bahwa ini tulisannya dikaitkan dengan suku kata, dengan kata dan dengan kalimat. Kemudian dia harus mengcoding lagi dengan maksudnya dia mengingat bahwa oh kata ini artinya ini, kemudian kata ini hubungannya seperti ini, dan mungkin juga mengkaitkan dengan cerita-cerita sebelumnya. Atau kata-kata ini kan ada meaningnya juga atau artinya dia mengkaitkan juga. Belum lagi dia berusaha untuk mengingat, jadi ada memori juga di situ termasuk di dalamnya, dan itu terjadi secara bersamaan di dalam otak kita. Jadi kita bisa bayangkan itu adalah peristiwa yang sangat kompleks terjadi, dan pada saat itu sudah terjadi di otak pun dia harus mengeluarkannya kembali kan dalam bentuk misalnya dia membaca dengan mengucapkan. Tadi kalau kita dengar dari Mbak Yogi bilangnya read aloud, nah itu emang metode yang sangat bagus kita gunakan untuk anak-anak. Jadi membaca itu emang dengan suara yang kencang dan nyaring gitu, karena memang anak-anak belajar dari semakin memang interaksinya terjadi itu semakin dia belajar. Nah kemudian pada saat membaca pun dengan suara nyaring, dia juga di situ pada saat yang bersamaan dia membaca sampai selesai, jadi ada ketekunan juga di dalamnya gitu. Nah jadi itu semua proses yang sangat banyak dan itu diperlukan untuk perkembangan intelijensi seorang anak, terutama dalam proses berpikir dan kognitifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya kaitkan dengan bahwa membaca adalah jendela dunia. Jadi begitu banyak wawasan memang kita dapatkan dari membaca. Jadi kalau dari kecil anak itu sudah dibiasakan membaca, wah besarnya dia akan senang sekali tuh belajar dengan cara membaca, which is memang kita dapatkan ilmu kan dari membaca. Dan yang ketiga memang ini adalah budaya yang memang ditularkan gitu. Pada saat anak kita membaca, adiknya juga ngelihat kakaknya membaca, akan satu keluarga juga hobi membaca biasanya gitu. Dan pada saat dia hobi membaca dan kemudian temannya melihat, itu juga anak-anak seusianya yang lain yang dekat sama dia ikut membaca juga. Jadi ini adalah budaya yang sangat baik ditularkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya juga.
Mungkin banyak nih moms di rumah atau orang tua di rumah sudah terbiasa anaknya tuh taunya kalau gawai berarti nonton video. Iya. Nah, untuk bisa mengalihkan fungsinya bahwa anak kan mungkin berpikirnya searah gitu ya nonton video lah, kalau di gawai ngapain saya harus membaca gitu ya. Bagaimana bisa mengalihkan anak pada pengertian yang tadi bahwa gawai hanya melihat video tanpa harus membaca. Oke. Ya baik, jadi sebetulnya yang memperkenalkan kan kita orang tua. Ya. Jadi biasa ada rules-nya dan ada aturan, misalnya jam membaca itu di jam sekian misalnya. Kalaupun memang dia perlu menonton video-video misalnya dari YouTube dan sebagainya, itu sebaiknya kita yang sudah pilihkan videonya yang mana. Terus kemudian misalnya ada lagu-lagu yang kita mau ajarkan juga lagu-lagunya yang mana, itu kita yang udah settingin gitu, sehingga yang ngebukain sebetulnya kita sebagai orang tua. Sehingga kita bisa pastikan kalaupun ada tontonan yang dia tonton lewat video, lewat YouTube ataupun lagu yang dia dengar, memang tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi untuk tetap perkembangan dia gitu. Pada saat anak itu nanti sudah beranjak remaja, nah itu kan memang keputusan mereka untuk memilih kan mana tayangan yang baik dan tidak baik buat dia. Tapi kalau dasarnya kita sudah pilihkan, kita sudah ajarkan, nah itu nanti ke depannya anak juga tahu tuh dia memilih yang mana. Oke. Nah, nanti kalau kita bicara tadi apa manfaatnya kalau anak sudah punya kebiasaan membaca, apalagi ini rutin dari kecil sampai nanti dia dewasa. Jadi kalau anak sudah punya kebiasaan membaca, sebetulnya enak untuk misalnya contohnya dia untuk belajar. Kemudian yang kedua, dia juga punya rasa kepercayaan diri. Karena semakin banyak wawasan yang dia ketahui, nah dia akan bangga pada saat dia bisa men-sharingkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia juga bisa punya pendapat yang lebih banyak dibandingkan teman-teman lain mungkin yang tidak membaca sebanyak dia. Kemudian dengan membaca juga dia bisa mempelajari berbagai macam bahasa tentunya. Dan di saat membaca pun dia juga bisa men-sharingkan ilmu yang dia ketahui kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Dan di situ tadi selain meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan juga yang namanya self-esteem atau harga dirinya. Nah, kalau kita mungkin ini sedikit sikat ya Onti ya. Ngapain kalau saya mungkin membaca itu akan menambah wawasan anak-anak yang masih otaknya cemerlang. Untuk kita yang udah dewasa kayaknya membaca udah mentok deh, udah susah. Sebenarnya masih nggak sih menambah wawasan kita, apalagi untuk orang tua di rumah nih? Iya. Sebetulnya ilmu tuh kan gak ada habisnya ya, benar. Dan kemudian wawasan itu berkembangnya seiring zaman, itu akan ada penambahan-penambahan, bahkan ada perubahan-perubahan, di mana kita juga harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Nah makanya untuk membaca itu gak ada batasan usia, sampai manula pun juga perlu membaca. Cuman tadi tingkatannya harus diperhatikan. Untuk anak balita itu intinya adalah kegiatan membaca ini kegiatan yang menyenangkan. Kemudian pada saat SD dia sudah bisa baca sendiri, karena dia sudah tahu bahwa membaca ini menyenangkan, dia akan melanjutkan kebiasaan tersebut. Pada saat kemudian di SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, ya dia tinggal membaca untuk mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, perkembangan-perkembangan keilmuan yang terjadi. Baik, jadi tidak ada batasan usia nih keluarga Indonesia di rumah untuk membaca. Sama-sama kita menambah wawasan untuk membuat orang tua menjadi orang tua yang cerdas juga untuk anak-anaknya. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Oke, keluarga Indonesia, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.